Yo teman-teman, balik lagi di channel sehari-hari. Wah, akhirnya setelah sekian lama Mimin balik lagi dengan video top list. Untuk top list kali ini, Mimin mau bahas 5 masjid dengan arsitektur terestetik menurut channel sehari-hari. Masjid apa sajakah itu? Daripada kebanyakan cincong, langsung aja masuk ke videonya. Let's check it out. Di urutan pertama ada Mosque of Light di Bogor, Jawa Barat. Subhanallah, namanya bagus banget ya teman-teman. Pengambilan nama tadi bukan tanpa alasan loh. Tapi sebelum Mimin kasih tahu alasannya apa, mari kita lihat eksterior masjid ini terlebih dahulu. Waktu pertama kali lihat wujud luar masjid ini, wah, Mimin terkesima dengan arsitektur yang simpel, modern, dan kelihatan estetik banget. Pasti teman-teman semua pada setuju kan? FYI, masjid ini dibangun pada tahun 2018 dan memakan biaya sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah. Setelah lihat bagian luarnya, yuk kita lihat bagian dalamnya. Subhanallah, ternyata indah banget ya. Ini sih gak cuma estetik, tapi juga mewah. Coba perhatiin foto ini. Awalnya Mimin kira di situ ada satu objek gede yang nutupin bagian dalam masjid. Ternyata itu pantulan cahaya dari keramiknya dong. Sempurna. Oh iya, Mimin tadi belum kasih tahu ya kenapa masjid ini dikasih nama Mosque of Light. Dengan ngeliat interior masjid ini, kalian pasti udah tahu alasannya kan? Di urutan kedua ada Masjid Kubah Emas Depok, Jawa Barat. Masjid ini sebenarnya punya nama asli Masjid Dian Al-Mahri. Terus siapa sih sebenarnya Dian Al-Mahri ini? Dian Juriah Rais atau yang dikenal dengan Dian Al-Mahri adalah seorang pengusaha asal Banten. Ia mendirikan Masjid Kubah Emas ini pada tahun 2001 dan diresmikan pada tahun 2006. Terus, kenapa sih kok dijuluki Masjid Kubah Emas? Apakah kubahnya terbuat dari emas? Yap, kalian nggak salah. Kubahnya emang terbuat dari emas 24 karat. Kubah pada masjid ini berjumlah 5 buah. Kelima kubah tadi merupakan representasi dari rukun Islam. Fakta menarik tentang kubah tersebut adalah emas yang dipakai didatangkan dan dipasang khusus oleh tenaga dari Italia. Subhanallah, jauh banget ya teman-teman. Fakta yang gak kalah menarik, masjid ini mampu menampung hingga 20.000 jamaah loh kawan. Wow, banyak banget ya. Di urutan ketiga ada Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Masjid Agung Semarang diresmikan oleh mantan Presiden Indonesia ke-6 yaitu Bapak SBY pada 14 November 2006. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 10 hektar dengan bangunan induk untuk sholat seluas 7.669 meter persegi. Biaya yang digelontorkan untuk membangun masjid ini sebesar 198 miliar rupiah. Untuk gaya arsitektur yang diterapkan pada salah satu masjid terbesar di Indonesia ini yaitu Jawa, Arab, dan Romawi. Gaya Jawa diwakili oleh penggunaan atap berbentuk limas. Gaya Arab diwakili oleh penggunaan kubah dan dinding masjid kaligrafi. Sedangkan gaya Romawi diwakili oleh bangunan 25 pilar seperti Koloseum yang bermakna 25 nabi dan rasul. Di masjid ini juga terdapat Menara Al-Husna setinggi 99 meter. Daya tarik utama dari masjid ini adalah adanya 6 payung hidrolik seperti yang ada di Masjid Nabawi. Payung-payung tersebut biasa dibentangkan ketika sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Fakta menarik tentang masjid ini yaitu tongkat khotib yang digunakan merupakan pemberian Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei. Di urutan keempat ada Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Masjid ini dirancang oleh mantan gubernur Jawa Barat yang sekaligus seorang arsitek, yaitu Ridwan Kamil pada 2015. Bangunan masjid ini seluas 99 x 99 meter persegi sesuai jumlah Asmaul Husna. Gaya arsitektur masjid ini memadukan gaya modern kontemporer dan aksentuasi masjid Turki dengan sentuhan dekoratif Jawa Barat. Ketiga sisi masjid ini dikelilingi oleh danau besar yang merefleksikan masjid sehingga terlihat bulat utuh. Masjid ini mempunyai beberapa latar belakang atau alasan tersendiri dalam pembangunannya. Yang pertama, Provinsi Jawa Barat belum mempunyai masjid raya tingkat provinsi. Yang kedua, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan pemeluk agama Islam terbanyak. Dan yang ketiga, Provinsi Jawa Barat memerlukan masjid yang dapat dibanggakan warganya. Oh iya teman-teman, ada yang unik nih dari masjid ini. Pada lantai dasar masjid terdapat museum yang berisi sejarah Rasulullah SAW, sejarah Islam di Indonesia, dan sejarah Islam di Jawa Barat. Di urutan kelima atau terakhir, ada Masjid Al-Irsyad di Bandung, Jawa Barat.
Letak masjid ini lebih tepatnya ada di dalam perumahan Kota Baru Parahyangan. Menurut channel Sehari-Hari, masjid yang juga didesain oleh Ridwan Kamil ini layak menjadi masjid terestetik pada daftar ini. Saat pertama kali melihat eksteriornya, masjid ini unik banget teman-teman. Bentuknya sederhana mengotak dengan lafaz syahadat yang tersusun rapi dari batu bata berwarna hitam. Di bagian dalam masjid, terdapat 99 lampu berbentuk kotak di atap masjid yang masing-masing tertulis asma Allah. Subhanallah, keindahan masjid tersebut semakin terpancar ketika malam hari dan lampu dihidupkan. Apabila kita bergeser menuju mihrab masjid, di sana tidak terdapat tembok yang menutupi seperti masjid pada umumnya. Ketika siang hari, udara sejuk Kabupaten Bandung Barat dapat dengan mudah melewati para jemaah yang sedang beribadah. Di bagian mihrab ini juga terdapat kolam yang di tengahnya terdapat bola berlafaz Allah yang seolah-olah mengapung. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 5 masjid terestetik menurut channel Sehari-Hari. Siapa nih yang pernah ke salah satu masjid yang udah disebutin tadi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Yuhuu!